sesuai dengan hal-hal itu ada ancaman dalam bentuk administratif, denda kan dan gitu. pidana. Ya. Itu yang poinnya paling penting. Iya, kalau menurut saya itu. Mengenai penyebabnya tentu kita percaya dengan kerja-kerja tim Gakum tadi. Tidak bisa kita berspekulasi kan gitu. Oke. Jika limbah hitam itu dibuang oleh perusahaan yang ada di Lampung, gubernur akan menutup perusahaan tersebut. Butuh waktu berapa lama untuk menuntaskan perkara ini, Pak Murni? Yang melakukan seumpama kegiatan seperti ini. Nah, ancamannya apa saja, Pak Murni? Bagi perusahaan korporat yang melakukan pembuangan limbah B3 seperti itu, apa ini ancamannya? Ya, kalau dari ancamannya itu bahwa yang pelaku berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan juga undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan berkaitan dengan apa yang menjadi sanksi yang mereka terima, itu kan nanti kaitannya kalau kita melihat bahwa sanksi hukum nanti kan diputuskan oleh pengadilan. Ya. Nah, sesuai dengan hal-hal itu ada ancaman dalam bentuk administratif, denda kan dan gitu. pidana. Ya. Nah, itu kalau kita melihatnya itu nanti kewenangan wilayah penegak hukum lah. Jadi kalau kita menyebutkan ancamannya sekian, ya saya pikir nanti mereka ya artinya seperti apalah kan gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa untuk kita di Provinsi Lampung, ya mereka harus merehabilitasi lingkungan yang sudah rusak akibat limbah tersebut, gitu ya. Itu yang poinnya paling penting. Iya, kalau menurut saya itu. Tuh, iya. Karena kalaupun nanti sanksi hukumnya ini itu nanti inilah. Menurut kan gitu. Pak Ganjar ini yang ideal terhadap perkara seperti ini. Ya. Nah, dari perspektif Pemprov, menurut kami respon sudah sangat cepat. Positioning Pemprov adalah membantu pemerintah pusat terkait hal ini, baik Mabes Polri maupun KLHK. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup menurut kami sudah sangat responsif. Dan tadi poinnya Pak Gubernur punya concern, punya komitmen agar tetap perairan Lampung ini bisa terjaga. Karena kita tahu juga kan perairan Lampung yang di Teluk Lampung ini kan ada potensi wisata, ada potensi ekonomi, ada pelabuhan dan seterusnya. Nah, itu yang kira-kira dalam konteks itu kita pingin masalah ini juga selesai. Mengenai penyebabnya tentu kita percaya dengan kerja-kerja tim Gakum tadi. Tidak bisa kita berspekulasi kan gitu. Yang penting respon ini sudah ada dari teman-teman dengan sangat dalam tempo yang cukup cepat menurut saya. 4 kabupaten bisa dikoordinasikan oleh Dinas KLHK Provinsi Lampung dan menjembatani koordinasi dengan pemerintah pusat. Di situ mungkin posisi kita hari ini dalam penanganan ini gitu. Kalau soal komitmen dan concern, saya pikir Pak Gubernur kita kan sudah nggak dilakukan lagi seperti apa dan sudah sangat clear pernyataan beliau di berbagai media. Maksudnya ini juga mendorong gitu loh, supporting dari teman-teman kabupaten dan Pemprov Lampung di KLHK, ayo kita juga membantu optimal tim Mabes Polri dan KLHK gitu. Setelah ini semua prosesnya clear, berjalan sesuai prosedur dan hukumnya, ya kita berkepentingan agar seandainya pun dinyatakan ini dampak dari perbuatan melawan hukum misalnya, ya kami kepentingannya pengen itu terrehabilitasi supaya fungsi laut, kemudian manfaat laut bagi ekonomi, bagi kehidupan masyarakat sekitar juga bisa kembali terpulihkan gitu. Kira-kira seperti itu Pak Otang. Iya, saya sepakat yang disampaikan Pak Ganjar itu tadi. Jadi memang kan akibat limbah ini hari ini kita ini karena situasi masih pandemi. Kalau ada situasi pandemi, ini kan laut kita termasuk di sini kan kawasan pariwisata dan laut gitu yang kan? sibuk kita ya. Laut yang sibuk, gitu kan? Jadi ya memang terkait dengan hal-hal seperti ini perlu ada kejelasan dan kecepatan gitu. Nah, terkait seumpama yang disampaikan oleh Pak Gubernur, jika yang disampaikan oleh beliau, jika limbah hitam itu dibuang oleh perusahaan yang ada di Lampung,
maka gubernur akan menutup perusahaan tersebut. Kira-kira apakah ini bisa memberikan efek jera terhadap pihak lain yang ingin melakukan perbuatan serupa? Ya, silakan. Mungkin kita bisa memahami komitmen dan concern Bapak Gubernur kita, Pak Rinal Junaidi, bukan semata-mata aspek teknisnya. Oke. Kami ingin melihat bahwa ada concern dan ada komitmen di sana. Itu karena aspek teknisnya kan sedang berjalan. Oke. Gitu. Bisa dipahami ini adalah komitmen, concern untuk menjaga Laut Lampungnya tadi, Pak. Teknis penanganannya tentu tadi sudah menjadi kapasitasnya Kementerian dan Mabes Polri kan gitu. Ya boleh jadi juga bukan perusahaan Lampung, Pak. Karena ini berbagai dugaan kan ada. Apa iya di dekat perairan Lampung misalnya? Apa iya itu sengaja membuang? Kan kita belum tahu. Apa itu accident? Kan ada beberapa dugaan yang muncul di media. Ada kapal tanker kecelakaan, ada yang sengaja membuang, kan kita belum. Yang tadi Pak Murni bilang kalau di pantai itu kan dampak di hilirnya. Penyebab utamanya kan kita belum tahu. Apakah di perairan Laut Jawa, apa di Selat Karimata, atau di perairan Laut Jawa yang di bagian utara, kita kan belum tahu. Nah itu tadi yang terlihat oleh Dinas Provinsi Lampung adalah yang di pantai. Nah ini yang kita jaga, kita kumpulkan segala informasinya, identifikasi. Seandainya nanti akhir proses hukumnya selesai, ya para pihaknya tentu kita ingin merehabilitasi. Di situ yang komitmennya lebih ke sana gitu loh. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menuntaskan perkara ini, Pak Murni? Nah ini saya juga kalau untuk mengenai waktu ya belum tergambar artinya karena ini kan kuncinya gimana. Kalau mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika terjadi perkara seperti ini, kira-kira butuh waktu berapa lama gitu? Ya kalau ngelihat dari langkah-langkah ini kayaknya sih artinya bisa cepat ya. Bisa cepat kalau ngelihat dari cepatnya itu berapa bulan? Ya itu yang bisa bisa 2-3 bulan kita kan selesai ada kejelasan. Oh iya itu sangat bergantung dari proses. Nggak bisa Pak kita patok Pak. Saya 3 bulan selesai. Tadi menurut saya penyebabnya sendiri lagi diidentifikasi kan. Apakah accident ataukah perbuatan kesengajaan? Kita kan belum tahu. Yang kita lihat kan di hilir ya, di hilir. Oh iya ada bentuk benda hitam laut, ada ikan mati mungkin. Ikan mati ini korelasinya sejauh mana? Kan gitu. Apakah daya tampung laut ini ambang batasnya sudah nggak mampu menampung yang sekian volume itu gitu. Itu kan semua lagi diperhitungkan. Lagi dikaji, diperhitungkan dengan sangat hati-hati oleh tim Gakum Pusat tadi kan. Kemudian sampai sejauh ini prosesnya udah sampai di mana Pak Murni? Ya kalau kita ini kan artinya di kegiatan pengambilan sampel ya di lapangan yang itu juga cukup waktunya 4 harian. Karena kita dari Lampung Timur, Lampung Selatan, Tanggamus itu kita bagi 3 tim kemarin itu. Dari hasil rapat kita Selasa, Mabes Polri juga turun, langsung kita bagi tugas dan membagi 3 tim. Itu saja membutuhkan waktu 4 hari sampai ke pesisir barat. Nah, tapi untuk langkah-langkah lebih lanjut, ya ini bagaimana agar kita membackup yang menjadi langkah-langkah Mabes Polri dan KLHK. Nah untuk mengenai waktu kita nggak berani memberikan artinya langkah-langkah kira-kira seperti apa. Jadi kalau DLH sifatnya hanya pengumpulan sampel saja, supporting Pak. Supporting saja. Ya. Mendampingi. Ini awalnya temuan atau laporan Pak Murni? Ini kita pertama melihat WA apa itu berita-berita online, kita monitor, terus kita koordinasikan ke kabupaten apa benar apa tidak seperti ini. Terus mereka juga menyampaikan bahwa itu turun mereka benar. Terus itu kita minta kelengkapan administrasi. Jadi pelaporan kepada pimpinan masing-masing, yaitu surat yang dikirim ke provinsi. Persisnya kapan? Itu mulai dilakukan, mulai dapat informasi itu? Apa di awal bulan September? Ya, di awal bulan September. Awal bulan September itu awalnya ada di Lampung Selatan. Nah, itu sama mereka melakukan inventarisasi dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat kan gitu. Nah, ini
kita juga sambil berkoordinasi dengan tangga MUS dan pesawaran, gitu. Ini juga kita lakukan. Nah, termasuk juga kemarin kita langsung dari kawan di TNBBS dan KSDA mendapat informasi bahwa di daerah Cal atau di daerah pesisir barat sudah terkena. Yang paling parah daerah mana, Pak Murni? Ya kalau kemarin itu arahnya yang agak lumayan itu di Lampung Selatan. Lampung Selatan. Dan informasi terakhir malah di daerah pesisir barat nih. Iya. Walaupun pesisir barat secara administrasi kemarin menyampaikan ke kita nih agak ini ya, agak belakangan kan gitu. Tapi kalau kejadian dari hasil monitor oleh kawan-kawan di TNBBS dan KSDA itu di akhir Agustus sudah ada gitu loh. Makanya kita juga himpun semua ini data-data yang masuk ini, karena bagaimana agar mereka juga kita buka komunikasi itu. Jadi biar langkah kita juga bisa maksimal. Karena kalau dari perjalanan ini kan dia sudah ke pesisir barat, kemungkinan saja nanti ke daerah Bengkulu, tapi itu kan kewenangan Bengkulu kan. Kalau gitu kan. Analisa sementara, apakah ini terjadi pada saat yang bersamaan atau sebenarnya ini bertahap gitu? Kalau ngelihat dari pelaporan yang ada itu arahnya bertahap. Tetapi kalau kita melihat dari laporan yang dari kawan-kawan di pesisir barat yang di TNBBS dan KSDA itu sudah ada gitu. Cuma sudah adanya ini kan karena mungkin arahnya satu gerakan gitu, tapi mungkin pelaporannya yang mungkin baru sampai karena gitu. Mungkin temuan baru tapi peristiwanya sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya gitu ya. Maksudnya gini Pak, ada proses ilmiah di situ yang kita tidak bisa berspekulasi tadi. Ada ilmu hidrologi laut, ada ilmu bahan pencemarnya, ada nanti penyebabnya kan gitu. Apakah eksiden, apakah betul kesengajaan, kita kan belum. Nah yang kita lihat, saya ingin menggarisbawahi positioning Pemprov Lampung sudah sangat tegas dan jelas. Langsung mengambil langkah koordinasi dengan kabupaten kota melalui DLHK masing-masing. Langsung memberikan supporting kepada Mabes Polri. Bahkan tadi sudah berkoordinasi dengan labnya Pertamina, dengan KSDA. Yang semua ini kita serahkan ke tim Gakum tadi gitu, untuk melakukan kajian dan analisa yang sesuai dengan kewenangannya. Sehingga kita sekali lagi Pak, posisi Pemprovnya itu lebih kepada bukan pengendali penyidikannya gitu loh. Tapi kita lebih mensupporting tim pusat gitu, melihat eskalasi masalahnya ini gitu. Karena kan menduga untuk siapa perusahaannya, apakah ia perusahaan? Pasti perusahaan misalnya. Ya itu kan ada ilmunya Pak untuk melakukan kajian seperti itu gitu. Di dinas nggak ada ya Pak Murni ahli-ahli yang kemudian seperti yang di kelautan seperti ini, jadi bisa membedakan atau menilai satu produk ini apa ini gitu. Ada nggak ahli seperti itu di kita itu untuk di uji air laut itu memang ada satu keistimewaan tersendiri. Karena kita juga untuk uji laut ini di lab kita juga ya pencemaran sungai yang lebih cenderung ke sana, karena air laut ini kan kelasnya memang beda kan gitu. Bahkan kita sudah koordinasikan di Lampung ini termasuk di Baristan itu tidak sanggup uji air lautnya saja, apalagi mau berkaitan menguji limbah LB3-nya gitu. Nah, ini jadi alat ujinya yang tidak tersedia gitu ya. Kapasitas dan juga ini menjadi bagian terpenting juga dari kita, karena kan di Lampung ini memang kita harapkan dan gitu nanti langkah kedepannya adalah menjadi perhatian khusus dari KLHK untuk bagaimana memonitor titik-titik di pantai Lampung. Jadi mungkin sudah perlu juga itu gitu kan? Karena kalau di sungai itu sungainya Sekampung itu on limo-nya punya KLHK ada
Jadi untuk monitor titik-titik itu tinggal kita koordinasi. Nah, cuman kalau memang belum lengkap, berarti di mana titik yang harus dilengkapi kan gitu. Nah, kalau di laut ini itu yang kita minta harapannya nanti ke depan tuh. Pak Ini Ganjar peristiwa seperti ini udah keberapa ini berdasarkan catatan dari DLHK? Kalau kita ini baru yang kedua ini, artinya baru yang kedua. Ya, di tahun kemarin ada kan, tapi itu tadi sistemnya yang dari DLH kabupaten dengan kita terus sampai ke Jakarta itu untuk percepatannya. Ini beda dengan yang sekarang. Sekarang ini bahwa ketika kita monitor cek kabupaten kota, mereka langsung merespon dan kita langsung buat surat. Pertama itu surat kita ini ke Balai Gakum Sumatera, tapi karena kapasitasnya kita turun itu lebih, kita informasikan lagi bahwa ini sudah harus tingkat kementerian yang punya ininya kapasitas gitu. Tahun lalu macetnya di mana, Pak Kadis? Ya kita pertama ini limbahnya sudah dibersihkan oleh masyarakat, terus laporannya juga berkaitan dengan limbahnya itu juga kita minta ke Provinsi Lampung, Baristan ini juga tidak ada, dan karena limbah itu harus 1 kali 24 itu harus 24 jam itu harus artinya bisa terjamin gitu ya jangan sampai lebih dari waktu itu. Nah, lebih dari waktu itu kita kesulitan. Nah, kesulitan kita kan kalau mau koordinasi ke Jakarta, kalau seperti sekarang ini kan mereka punya alat langsung mereka simpen dari pengambil sampelnya gitu. Iya. Jadi yang tahun lalu hilang begitu saja gitu. Kalau di catatan kita tetap itu artinya menjadi agenda kita bahwa langkah-langkah yang sudah kita lakukan perlu kita maksimalkan gitu. Nanti juga kita sudah laporkan ke pimpinan kan itu. Nah, mungkin ini lebih kepada mungkin ya Pak Ganjar ya, upaya pencegahan ke depan gitu. Apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang? Kalau kita berspekulasi misalnya ya, limbahnya terduganya aspal atau bahan minyak bumi atau apapun lah itu. Apa iya itu diangkut nelayan? Kan nggak mungkin. Artinya jangkauan melautnya pasti lebih jauh. Kalau dia jangkauan melautnya jauh, mungkin kapasitas kapalnya juga berbeda dengan penyeberangan Bakahuni Merak misalnya kan gitu. Nah ini kan daya angkut, kapasitas kapal, jenis bahan yang diangkut tuh pemerintah pusat sesungguhnya dengan sistem yang mereka miliki bisa kan mendeteksi. Dari Kesah Bandaran kan bisa terdeteksi kapal-kapal saja yang melintas pada rentang waktu tertentu. Kalau analoginya bisa aja kayak ada CCTV lah gitu ya di lautnya itu gitu kan dari alur pelautan kita kan bisa termonitor. Nah di rentang periode itu kan bisa juga terdeteksi antara kesesuaian limbah bahannya dengan siapa yang mengangkut bahan sejenis ini di rentang waktu tertentu. Nah itu kan sekali lagi memang tadi kapasitasnya pusat gitu. Tapi kalau bicara tadi saya ingin lagi menggarisbawahi bahwa posisi pemerintah Provinsi Lampung dalam kaitan ini yang kejadian baru-baru ini menurut kami sudah sangat responsif. Bekerja sama dengan KLH Kabupaten, melaporkannya pun sudah relatif cepat. Karena pelaporan yang cepat ini juga menentukan gitu kan, kayak tadi peristiwanya kapan, nyampe ke pesisir baratnya kapan gitu kan, diamati masyarakat, temuan masyarakatnya bulan apa kan itu kan menjadi bahan kajian semua. Nah kira-kira itu Pak, intinya gini, Provinsi Lampung dalam kaitan ini responnya sudah cukup cepat. Berkoordinasi dengan lintas sektornya sudah sedemikian rupa tadi digambarkan oleh Kadis LHK Lampung. Dan respon pemerintah pusatnya juga cepat. Tadi saya dengar sudah ada rakor, udah ngebagi tim turun ke lapangan, tim Gakum pusat ya. Nah artinya kan ini sebuah langkah. Tadi memang kita berkejaran dengan waktu. Barang bukti dalam tanda kutip, bahan tadi itu ada tempo-temponya yang itu menjadi ukuran validasi sebuah dugaan, sebuah kajian, sebuah analisa sehingga sampai kepada kesimpulan siapa ini gitu kan. Apa ini kan gitu. Gitu Pak Otang. Jadi tolong dipahami juga pemerintah Provinsi Lampung tadi dalam porsi mensupporting dengan tindakan rangkaian tindakannya seperti itu menurut kami sudah cukup responsif gitu.
Oke, kita tidak terasa nih kita sudah diskusi 45 menit lebih gitu ya. Waktu kita tersedia hanya 45 menit. Mungkin terakhir ini Pak Murni sebagai closing statement, silakan Pak Murni, ada mungkin yang ingin disampaikan dengan masyarakat kita kaitan dengan tema diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Otong. Berkaitan dengan apa yang menjadi perhatian kita oleh perhatian dari Pemprov Lampung, bahwa masalah ini dilihat artinya secara serius, bahwa jangan sampai kan gitu, jangan sampai langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini artinya tidak maksimal. Harapannya adalah pertama masyarakat juga untuk dapat melihat masalah ini menjadi bagian terpenting untuk tadi ikut serta di dalam melaporkan apabila ada kejadian lagi, atau kedua membantu pemerintah untuk melakukan pembersihan sehingga aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan baik kan gitu. Sambil kita juga melakukan inventarisasi dan langkah-langkah rehabilitasi di lapangan. Dan untuk yang berkaitan dengan hasil lab segala macam ya kita tunggu daripada Gakum KLHK dan Mabes Polri. Oke, terima kasih Pak Murni. Terakhir Pak Ganjar. Ya, kembali saya ingin menggarisbawahi tadi ngelihat dari skala masalahnya ini memang kewenangan pusat, kira-kira seperti itu, dan kapasitas pusat yang mempunyai kemampuan untuk menangani ini. Posisi Pemprov Lampung kabupaten kota lebih kepada supporting agar kerja-kerja tim pusat juga lebih cepat, kebutuhan-kebutuhan akan data dan temuan di lapangan ini bisa dibantu oleh teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota dan Provinsi, dan itu sudah dilakukan berkolaborasi dengan banyak pihak sudah. Dan sekali lagi komitmen dan concern Bapak Gubernur Lampung ingin tetap ini proses sesuai dengan jalurnya dan lebih kepada untuk menjaga perairan Lampungnya yang tadi punya manfaat ekonomi dan seterusnya. Itu yang positioning pemerintah Pemprov Lampungnya di situ gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ganjar Jationo, SMAP, Kepala Diskominfo Provinsi Lampung, dan Pak Murni Rizal, MSI, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Pemirsa Upas Podcast dimanapun berada, tadi kita sudah berdiskusi tentang limbah hitam di Teluk Lampung. Kita mendoakan mudah-mudahan kasus limbah yang terjadi di Provinsi Lampung ini segera terungkap. Tadi disampaikan bahwasanya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat dan Mabes Polri saat ini tengah berupaya untuk mengungkap perkara ini. Semoga perkaranya bisa segera terungkap dan kemudian memberikan efek jerah terhadap para pelakunya sehingga lingkungan kita, laut kita tetap aman dan baik. Saya Donald Haris Sihotang pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam acara podcast berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Sekian dan terima kasih.